Selamat siang Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Sehat ya? Nah ini. Kenapa sehat? Mengenai minum nano yang banyak. Ya, kita perlu terima kasih karena kantor ini sekarang sudah mengadakan rutin setiap hari Rabu. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke sini Rabu, selalu nanti ada kelas membahas materi kayak tadi. Materinya nanti ganti-ganti, mungkin hari ini tentang biosuplemen, mungkin minggu depan apa lagi, mungkin nanti juga dari Pak CR, dan mungkin nanti juga akan ada sharing bisnisnya. Sharing bisnisnya nanti bisa dengan kawan-kawan yang lain. Nah, saya kebetulan diminta sama Pak Doni untuk ngisi hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan kalau memang mau tanya, silakan saya buka open pertanyaan di akhir diskusi. Silakan tanya. Ada yang belum join di sini? Bapak belum? Sudah Pak? Belum ya Pak? Ada lagi yang belum join? Sudah semua, join semua ya? Oh iya, ini langsung platinum. Ya, saya mau cerita sebentar. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu, latar belakang saya sebelum memulai bisnis ini, saya dulu sempat menjadi marketing properti selama kurang lebih hampir 7 tahun. Lalu saya di PHK, singkat cerita saya habis di PHK, saya lari ke Bali. Saya lari ke Bali, saya menjadi tukang ojek. Yang dimana saya di Bali tukang ojek adat, bukan online. Jadi saya ngojek di sana, kurang lebih sekitar 1-2 tahun, lalu pas saya pulang ke Surabaya, saya ditawari sama bisnis ini. Saya dulu ditawari namanya ada Pak Francisco dulu. Nawarin saya, singkat cerita saya bergabung, lalu dari situ saya memutuskan bahwa saya akan serius di bisnis ini. Yang sudah saya dapatkan bagi saya sudah cukup, saya bilang nggak berlebihan karena standar berlebihan itu kan tiap orang beda-beda, tapi bagi saya sudah cukup, hidup saya sudah mulai lebih baik, bahkan jauh lebih baik sebelum saya masih ngojek maupun saya waktu marketing properti. Jadi bisnis ini yang mengubah hidup saya dari awalnya biasa menjadi lebih baik. Dan semua itu ya karena kita bisnis di sini, kita kerjasama dengan PT Sarana Mitra Niaga, yang dimana ini adalah kantornya. Latar belakang saya begitu Bapak Ibu, nanti mungkin bisa tanya-tanya nanti di luar kalau pengen lebih detail, tapi itu singkatnya. Di awal saya ingin menceritakan tentang masalah hal basic dulu, mungkin awal. Saya mau ceritakan tentang masalah jalur distribusi yang kita lakukan di bisnis ini. Mungkin untuk yang baru, yang belum tahu. Ya. Jadi kita ini, nama perusahaannya namanya SMN, Bapak Ibu. SMN ini adalah PT Sarana Mitra Niaga, yang dimana kantor pusatnya di Surabaya, di Bintoro. Cabangnya ada 2, ada di Jakarta dan ada di Bali. Nama PT-nya SMN, nama bisnisnya adalah IBS. Yang dimana IBS ini isi bisnis shopping, di mana kita biasanya belanja mengeluarkan uang, tapi kalau di PT SMN kita belanja, kita bisa menghasilkan uang. Itu namanya IBS. Nah, jalurnya adalah begini, jalur distribusinya. Yang pertama ini adalah pabrik, lalu ada PT SMN, lalu ada kita. Nah, inilah 3 jalurnya, Bapak Ibu. Jadi kita berada di sini. Kita ini ya termasuk saya, termasuk Bapak Ibu, termasuk orang yang nanti akan bergabung. Jadi mau baru, mau lama, mau peringkat baru, mau peringkat lama, semuanya masuk di sini. Pabrik ini sebagai pembuat produknya. Jadi pabrik di sini dia yang menyediakan produk-produk yang kita nanti akan bisniskan. Iya Dok, silakan Dok. Apa Dok? Oh iya. Terima kasih ya Dok. Iya. Jadi pabrik di sini adalah dia yang memproduksi produk-produk yang kita nanti akan bisniskan. Mulai dari nano water can, nanti ada kacamata, nano spray dan lain-lain.
Jadi pabrik ini dia memproduksi produk-produk itu. Lalu PT SMN ini adalah yang distributor produk dan dia penyedia bisnis. Jadi produk ini distributornya adalah PT SMN dan itu distributor tunggalnya di Indonesia. Yang di mana PT SMN juga penyedia bisnisnya namanya bisnis IBS. Jadi kita di sini kalau bekerja sama dengan PT SMN yang bayar adalah PT SMN. Yang menyediakan produk adalah PT SMN. Yang ngajak jalan-jalan luar negeri adalah PT SMN. Karena kita bekerja samanya dengan PT SMN. Selama Bapak Ibu nanti berbisnis nano water can, hubungan kita dengan PT SMN. Kecuali Bapak Ibu produknya lain, saya tidak tahu. Tapi selama di sini, kita semuanya di PT SMN. Dan kita ini, di sini, yang membedakan hanya peringkat. Peringkat ini di sini mulai dari silver sampai VIP. Tapi hak kita, walaupun kita baru, hak kita di mata kantor adalah sama. Bapak Ibu mau ngambil sendiri barang di kantor di lantai 2, silakan. Bapak Ibu mau tukar produk di lantai 2, silakan. Bapak Ibu mau datang ke acara-acara yang diadakan sama SMN, silakan. Karena hak kita baru mau lama itu sama di mata kantor. Nah ini yang Bapak Ibu mungkin harus tahu dulu. Yang belum tahu ini jalurnya. Tapi yang sudah tahu saya tinggal mengulangi saja. Jadi tidak ada di luar 3 jalur ini yang hubungan dengan kita bisnis ini. Misal Bapak Ibu join dengan saya, bukan saya yang bayar Bapak Ibu. Tapi saya sama dengan Bapak Ibu di posisi member. Tapi semuanya yang bayar adalah PT SMN. Yang dimana kita dibayarnya pakai dolar, nanti berubahnya e-wallet. Dari percakapannya uang elektronik, yang dimana e-wallet itu nanti bisa dikonversikan ke rupiah. Jadi kalau misalkan tapi yang bayar adalah SMN. Kalau Bapak Ibu terima dari saya rupiah, pasti e-wallet Bapak Ibu sudah saya konversikan dulu ke rupiah. Tapi seharusnya Bapak Ibu dapatnya dari kantor adalah dolar. Yang itu nanti menunya bisa di-withdraw, Bapak Ibu bisa withdraw, Bapak Ibu bisa belikan produk, Bapak Ibu bisa jual ke sesama member. Prosesnya begitu. PT SMN kita. Nah kita ini bedanya hanya peringkat aja. Mulai dari orang join awal silver, sampai yang sekarang paling tinggi adalah VIP. Ini yang membedakan. Tidak ada bedanya kita di mata kantor dalam hal hak kita, betul. Bapak Ibu beli termos di saya, sama Bapak Ibu beli termos di kantor di lantai 2 juga harganya sama. Bapak Ibu mau tukar produk ke saya, mau tukar di SMN juga sama. Apa itu Bu? Termosnya ditukerin gitu. Selama masih segel kan bisa tukar. Iya, kalau sudah buka gini enggak bisa. Iya. Oh, tukar misalnya. Merah tukar, iya, merah tukar hijau. Boleh, selama masih dalam bentuk dus, masih segel. Oke ya. Lalu, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jelas ya, cukup jelas ya. Iya Pak. Mengenai harga ya. Oke. Mengenai harga itu saya lihat kan di sini sudah tertera. Ya. Karena apa? Tabel nano ya. Betul. 1.950.000. Tapi sewaktu saya ada buka ya di online. Online ya. Itu ada yang jual harganya di bawah. Di bawah 1.950. Iya. Yeah. Itu bagaimana? Dari mana dia? Yang pertama yang Bapak harus lakukan. Apa kasus-kasus mungkin di sini kan sudah tahu ya. Jadi ini kan juga nanti dihubungkan dengan kalau kita nawarkan ke orang, ini yang sekian. Iya. Ini harga kan sudah. Betul. Yang pertama adalah kalau Bapak nanti menemukan seperti itu, Bapak screenshot, Bapak nanti sampaikan ke yang Bapak join dengan siapa, Bapak Pak Darmanto ya. Nanti bisa ke Pak Darmanto, Bapak screenshot aja. Yang kedua adalah antisipasinya begini. Biasanya Pak yang melakukan itu adalah oknum saja. Oknum itu maksudnya begini, saya selalu kasih analogi gini, kita ini sedang berbisnis di sini, jangan sampai kita kalah dengan orang di luar sana yang jual pentol. Jual pentol itu modalnya 500 dijual 1.000.
Tidak ada orang bakul pentol, lama pasti akan tutup. Nah, sama dengan seperti itu, Pak. Kalau harga memang sudah diterapkan 1950, dia jualnya di bawah itu, tinggal nunggu waktunya aja. Karena pasti dia hanya menghabiskan stok. Misalnya, Pak, saya punya stok hanya 2 begitu ya. Karena ya namanya oknum ya, saya butuh duit hari ini, tak lempar aja 1,8 gitu, atau 1,7. Tapi setelah sudah habis, kan saya kalau mau belanja lagi kan harus nambah 200 kan, Pak, per satu unit. Lama-lama biasanya saya nggak kuat. Jadi pasti ada yang seperti itu, Pak. Tapi counternya bilang ke customer begini, kalau online itu ada resiko. Resikonya apa? Kalau misalnya nanti beli dibuka nggak sesuai, biasanya returnya itu butuh waktu, karena pengembalian segala macam. Terus seandainya nanti dibuka ada cacatnya, entah itu pesok, entah itu apa, juga butuh waktu. Dan resiko juga kalau asli atau enggak kan kita nggak tahu. Tapi kalau Bapak beli di saya, atau Bapak saya ajak ke kantor, dijamin 100% asli. Counternya gitu aja biasanya jawabnya. Tapi pasti akan ada, Pak. Bahkan saya dulu pernah beli, Pak, di Jogja dulu, paketan gitu, berapa gelondong gitu ya. Tapi ya sorry, rekondisi semua. Iya, saya buka ada yang baret, saya buka lagi ada yang pesok. Tapi ya begitu, obral aja sudah. Jadi resikonya ada kalau online dibanding saya beli melalui Bapak karena kenal, tahu rumahnya segala macam, itu biasanya lebih enak. Dan pastinya kalau beli di Bapak, pasti ada bisnisnya, Pak. Karena kan kalau kita beli 1 tumbler kan otomatis sudah join member. Walaupun tidak saya kerjakan, tapi kan hak saya dapat member itu. Tapi kalau beli online, belum tentu. Betul ya Pak Darmanto ya? Terkadang beli harga lebih mahal, ya nggak dapat membernya. Nanti begitu saya coba produknya enakan, saya mau jalan bisnisnya, saya harus join lagi, Pak. 2 kali kerja. Beli lagi. Itu resikonya di situ kalau online. Ada kejadian yang rekondisi. Rekondisi betul, Pak. Saya pernah beli di Jogja dulu. Gelondongan saya beli 10 atau berapa dulu. Saya buka itu hanya 2 yang bagus. Yang lainnya itu rekondisi, yaitu baret, pesok lah. Kalau nggak gitu dia ada tutupnya itu cuil atau apa. Jadi ya namanya oknum ya Pak, ada aja dibungkus lagi, disegel lagi kan ada. Resiko Pak kalau online, Pak. Bilang gitu aja sama. Tapi kalau dia beli, ya urusannya dia kan gitu Pak ya. Kita sampaikan aja. Oke, lanjut ya. Ini sudah. Ini saya sharing ya Bapak Ibu. Saya bukan ngajarin Bapak Ibu. Jadi saya tidak menggurui Bapak Ibu, saya hanya sharing saja. Bisnis itu sebenarnya hanya masalah di mindset. Mindset itu cara berpikir Bapak Ibu. Saya pernah ngasih analogi juga, apa ya, ini spidol. Ownernya yang punya spidol ini, mungkin dia makannya di Malaysia, tidurnya di Singapura. Percaya nggak Bapak Ibu? Padahal jualnya spidol. Harga spidol ini berapa ya kira-kira? Paling 7.000, 8.000. Kenapa dia bisa makan di Singapura, tidurnya di Malaysia? Karena pola pikir, bukan produknya. Produknya spidol ini, kalau Bapak Ibu tanya manfaatnya, ya wis buat nulis tok, Pak. Ya, Bapak Ibu tanya, manfaatnya apa, Pak, buat spidol ini? Buat nulis saja. Tapi ownernya dia bisa melakukan seperti itu. Sama dengan kita. Kalau Bapak Ibu hanya berpikir termosnya hanya untuk minum, untuk kesehatan saja, ya, kalau Bapak Ibu mindsetnya benar, kita sedang berbisnis, itu yang orang spidolnya. Produk penting kata dokter, tapi lebih penting lagi tentang Bapak Ibu melihat produk itu sebagai alat bantu bisnis. Bukan satu-satunya penunjang bisnis, tapi alat bantu bisnis. Mindset. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Seorang owner yang modalnya 1 miliar, misalnya ada owner ini, pemilik perusahaan, modalnya 1 miliar. Pertanyaan saya, pikirannya ribet nggak? Recording in progress. Tidurnya lebih kurang nggak? Semuanya kan double. Kenapa? Karena modalnya besar, betul kan? Kalau ada apa, modalnya hilang, betul kan? Nah, resikonya besar Bu ya. Tapi kita itu unik, lucu. IBS ya. Membernya berapa Bapak Ibu? Ya, kalau yang main 150 kan segini kan ya. Modalnya ini 1%-nya
tapi kerjanya nggak mau 10 kali lipat dari yang modal 1M. Kira-kira kalau kita ketemu orang yang 1M ini diamui nggak? Modal mau piro? 1.950.000. Jamnya ini sih pakai tangi kan? Iya. Terus mulaimu jam piro? Ya kok sore wis mulai. Kerja mek 3 jam tok. Modal 1.950. Nah, aku modal 1M mulai ku isuk loh. Jam 11, jam 12. Nyampe nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu harusnya modal kecil. Resikonya kan kecil. Ekstra kerjanya harus lebih keras. Kenapa? Karena nggak ada ruginya. Nah, ini orang kayak gini nih. Kalau kita Bapak Ibu bisa mengaplikasikan kerjanya mereka, ngeri nggak bisnisnya Bapak Ibu? Modalnya Bapak Ibu cuma 1.950, kerjanya kayak orang yang punya 1M. Besar bisnisnya Bapak Ibu. Masalahnya Bapak Ibu modalnya terlalu kecil. Akhirnya apa? Kerjanya juga kurang gitu. Makanya modalnya itu di mindset. Nah, kalau ini dia tidak perlu impian. Tidak perlu. Kenapa? Karena modalnya ini sudah impiannya dia. Gimana caranya modal ini BEP, balik modal. Cukup. Bapak Ibu punya duit 1M, buka usaha. Butuh impian nggak? Nggak butuh. Impiannya ya 1M ini yang cepat balik. Karena kalau Bapak Ibu telat, 1M-nya hilang. Tapi kalau di kita, modalnya ini nggak ada. Akhirnya kita butuh namanya betul. Kalau Bapak Ibu ini mau anggap modal, tidak akan bisa jadi. Tapi modalnya Bapak Ibu di bisnis ini adalah impian. Bapak Ibu ngelola 1.950, apa harapannya Bapak Ibu? Saya pengen Pak dari usaha ini, saya pengen nyekolahkan anak saya yang masih SD. Nanti naik ke SMP, saya sudah siapkan uangnya. Saya pengen Pak bisnis di sini, saya pengen umrohkan ibu saya. Modalnya ini, impian. Nah, Bapak Ibu punya ini enggak? Kalau Bapak Ibu punya ini pasti akan jalan. Kalau Bapak Ibu tidak punya ini, modalnya cuma segini, nggak jalan. Karena apa? Ininya loh, mindset-nya. Makanya tadi saya bilang, orang spidol ini kenapa dia bisa sukses? Karena mindset-nya benar. Modalnya cuma 7.000, 8.000. Tapi kerjanya dia kayak modal 1M. Nah, Bapak Ibu harus begitu. Modalnya kecil, tapi cara kerjanya harus seperti orang yang punya banyak duit. Cara mikirnya, cara bertindaknya, bikin planningnya, itu harus seperti orang yang ini. Kalau ini, Bapak Ibu tidak bisa. Hanya hari ini join gitu ya, Bapak Ibu yang belum join, hari ini join, besok pengen langsung jadi sukses gitu ya nggak bisa. Karena prosesnya itu harus seperti ini. Ini oke Bapak Ibu ya, minimal nyampe ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harusnya itu lebih semangat dari mereka. Kenapa? Karena modalnya kecil. Kalau ada apa-apa Bapak Ibu tidak rugi seperti mereka. Kalau mereka ada apa-apa ruginya besar pertaruhannya. Kita kan nggak ada. Bapak Ibu resikonya apa kalau bisnis di sini? Paling cuma ditolak. Betul? Ya. Saya prospek, Ibu, ya presentasi. Ibu nolak. Kan saya pegang Recording in progress. Bukannya TV-nya jelek, ditonton terus. Buat apa? Kita pegang remote ganti. Nah, ini join ini. Nah, join. Pegang remote. Pak saya nggak join. Ngapain saya merenungi Pak saya nggak join? Mobil luru lu nggak join. Ya toh. Rumahnya tingkat gak join. Nah, biarin. Kita pegang remote. Next. Gitu caranya. Resiko cuma ditolak doang. Yang lainnya nggak ada. Oke ya, ini sudah. Tinggal satu lagi. Jangan. Oh ya sudah. Ini cara mainnya untuk Bapak Ibu yang belum join, yang sudah join, saya ngulangin aja. Recording in progress. Dengan dua cara. Caranya adalah join $150 atau $250. Silakan Bapak Ibu mau join 1.950.000 boleh, mau join langsung 3.250.000 juga boleh.
Bedanya di mana, Pak? Bedanya begini. Kan Bapak Ibu join. Recording in Kita Bapak Ibu progress. di bisnis ini, entah yang ini atau yang ini, silakan pilih. Jika Bapak Ibu bisa ngerekrut 1 sampai 5 orang, per satunya dapat $20. Ini saya bilang Bapak Ibu nanti dibayarnya dolar. Makanya saya di sini nggak rupiahkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau rupiahkan ini dikali 13.000. Tapi saya cerita dolar aja supaya Bapak Ibu nyambung. $20 dikali 5. Ini ketemunya $100. Atau posisi Bapak Ibu silver. Ini yang saya bilang tadi silver. Bapak Ibu join pertama. 1 sampai 5 silver. Begitu Bapak Ibu ngerekrut orang ke-6, itu naik menjadi gold atau $30. 6 sampai 11. Ini dikali 6 ketemunya $180. Ini Bapak Ibu menjadi seorang gold. Begitu yang ke-12, ini naik menjadi $40. Atau Bapak Ibu menjadi seorang platinum. Tak kasih contoh lagi. Saya hari ini join, betul kan? 5 hari ke depan, saya berhasil ngerekrut 5 orang. Berarti 5 hari ke depan saya dapat $100. Oke kan? Saya silver kan? Hari ke-6, saya ngerekrut lagi. 6 sampai ke 11 hari ke depan, saya ngerekrut masing-masing 1. Berarti minggu depan saya dapat $180. Atau saya menjadi seorang gold, naik. Begitu hari ke-12, saya ngerekrut lagi 1, maka saya $40 atau saya menjadi seorang platinum. Jadi kalau saya hari ini join, 12 hari ke depan saya ngerekrut masing-masing 1 orang, 12 hari ke depan penghasilan saya adalah, kita tambah, ini aja. 100 ditambah 180, ditambah 40, ketemunya $320. Artinya setar 4.160.000. Jadi kalau saya hari ini join, 12 hari ke depan saya platinum, maka dipastikan minggu depan saya mendapatkan 4.160.000. Ini jika Bapak Ibu join yang $150. Nah ini bedanya. Terus Pak, bedanya yang 250 apa? Kalau Bapak Ibu dari awal joinnya $250, maka ini akan ketambahan plus $250. Ini ketambahan 3.250.000. Atau Bapak Ibu akan terima totalnya adalah 7.410. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo. Bukan Pak, untuk waktu ya. Kalau kita dapat 1. Ya. Bulan depan nanti dapat 1 lagi. Itu gimana? Oh. Tetap kumulatif itu atau ada batas waktunya? Ada batas waktunya. Oh iya. Kalau terlalu lama berarti gitu ya. Kan biasanya kalau di lain kan ada. Betul. Kita kalau memenuhi target, itu bisa mengumpulkan Iya. Terus seperti ini tadi yang $150 ya. Ini, iya Pak. Ini itu tadi yang di ke-12 jadi tambah itu ya. Lanjut. Tambah. Recording in progress. Oh ini, keluarnya kapan gitu pertanyaan. Yang pertama tadi jawabannya Pak, tidak ada batas waktu kita. Jadi misalnya tadi saya kasih analogi 12 hari ke depan saya platinum, berarti 12 hari ke depan saya dapat 4.160 kan. Kalau misalnya bulan depan juga sama Pak, dapatnya 4.160. 2 bulan lagi setelah saya join juga 4.160. Setahun lagi juga sama. Cuma karena Pak, ini namanya bisnis Pak, lebih cepat lebih baik. Betul ya, karena kita mainnya ya kalau bau saya ini bau duit ya sekejar aja sudah. Betul. Kalau bisa minggu depan platinum kenapa nunggu bulan depan kan gitu kan.
prinsipnya. Lalu yang kedua, ini kapan keluarnya? Kalau minimalnya ya Pak ya, orang join ya, minimal ini 11 sudah keluar sebenarnya. Tapi saya sekalian bilang 12 saja. Tapi apakah nanti di tengah-tengah ini keluar? Saya nggak berani jamin di depan. Bapak join aja, nanti biasanya dapat bonus-bonus kaget Pak kalau Bapak join di sini. Banyak bonus kagetnya. Jadi yang saya ceritakan adalah semua minimalnya di sini. Tapi nanti Bapak Ibu begitu join di sini, Bapak Ibu akan dapat maksimalnya di sini. Ini minimalnya saya cerita. Misal, Bapak 12 dapat tambahan ini gitu ya. Ini kan cerita saya. Bisa jadi nanti sebelum 12 keluar bisa. Kenapa? 11 pasti keluar ini sudah. 11 saja pasti keluar. Udah materi saya cukup ini aja dulu. Sudah. Ya Pak Lutfi. Kalau orang join $200, tapi untuk dia dapat poin itu bisa keluar dari 250. Dia bisa harus join $250 juga kan? Betul. Kan? Betul. Supaya jangan berpikir jualnya 250 tapi jualnya 150 itu nggak akan terjadi. Oh iya, betul. Jadi Bapak Ibu kalau jualnya 250 mau dapatkan ini, berarti ngerekrutnya per satu orang juga $250. Tapi kalau Bapak Ibu joinnya 150, ngerekrutnya ini juga 150 tapi dapatnya yang ini. Gitu Pak Lutfi. Ya, Pak.